Pondok Pesantren Modern Al-Iman Tebelian itu peletakan batu pertamanya tahun 2011. Waktu itu dirawi oleh Habib Muhammad Ali Assekab dari Jakarta. Beliau adalah pamannya Habib Syekh, yang waktu itu dibawa oleh adik ipar saya, yaitu Asep Saifullah, Muhammad Asep Saifullah, adik ipar saya yang bawa beliau ke sini, dan dihadiri pula oleh Bupati Sintang saat itu Pak Milton. Nah, Pondok Al-Iman ini berdiri ya tidak lain dan tidak bukan, tujuannya untuk li'a'la'i kalimatillah, untuk li'ta'lim wa ta'allum fi ulumiddin. Jadi tujuannya untuk dakwah, untuk pengembangan ilmu agama, ilmu umum, sehingga tercipta kader-kader Islam yang alim, ngerti ilmu agama, ngerti ilmu umum, kemudian dia juga bisa amil mengamalkan ilmunya, kemudian dia menjadi abid juga, ahli ibadah, terus dia juga punya kepedulian terhadap umat orang lain dalam bentuk dia menjadi sosok seorang da'i yang ikhlas, istiqomah, husnul khotimah, siap menghadapi tantangan global. Artinya berdirinya pondok ini tidak lain, nawaitunya itu untuk sebagai pusat ta'lim wa ta'allum wa dakwah dalam ilmu agama, yang nanti kelak di kemudian hari akan lahir generasi muslim yang, kalau saya tulis dalam cita-cita pesantren itu ada 4 sosok yang pengen dilahirkan dari pesantren ini. Yang pertama, ulama yang mengamalkan dan mendakwakan ilmunya dengan ikhlas dan istiqomah. Yang kedua, kalaupun tidak jadi ulama, mudah-mudahan santri Al-Iman nanti menjadi umarok yang adil dan amanah, yang ikhlas istiqomah. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan kelak santri-santrinya yang keluar dari sini itu, yang lulus dari sini itu menjadi agniya, orang-orang kaya yang dermawan, yang ikhlas dan istiqomah. Kalaupun ulama tidak, umarok tidak, agniya tidak, ya cukuplah menjadi orang yang soleh, yang ikhlas istiqomah, selamat dunia dan akhirat. Kalau bisa menjadi tiga-tiganya, ya ulama sekaligus umarok sekaligus agniya, yang mengamalkan ilmunya, yang dermawan, yang adil, ikhlas istiqomah, husnul khotimah, bahagia, selamat dunia akhirat. Jadi dari visi dan cita-cita besar inilah Pondok Pesantren Modern Al-Iman didirikan. Dan kita tidak boleh lupa Pondok Pesantren Al-Iman ini berdiri setelah sebelumnya pada tahun 2010 berdiri Pondok Pesantren Tahfidz Nurul Iman Makong. Saat itu belum tahfidz, Pondok Pesantren Nurul Iman Makong di Makong. Jadi setelah Pondok Tahfidz ini berdiri sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun, peletakan batu pertama di Pondok Pesantren Al-Iman ini tahun 2011. Tapi karena persiapan pembangunan dan sebagainya, maka 2013 baru aktif operasionalnya. Ini sejarah Pondok Pesantren Modern Al-Iman Tebelian. Dan alhamdulillah 7 hektar tanah Pondok Pesantren Modern Al-Iman ini wakaf dari 3 orang. Yang pertama Bapak Haji Munaim, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada beliau untuk ikhlas istiqomah dan diterima tanah wakafnya. Yang kedua ada Pak Sukiman, ini Sungai Kue juga tetangga dekat sini, 1 hektar. Terus ada dari Pak Ibrahim Ali. Tiga-tiganya ini setelah mewakafkan tanah, beliau-beliau bertiga ini menjadi wali santri juga. Jadi kebetulan putra beliau itu ada di sini. Tapi yang Pak Haji Munaim putranya sudah lulus, kemudian Pak Sukiman putranya sudah lulus juga, kemudian yang Pak Ibrahim Ali itu putranya masih di sini kelas 12. Jadi atas dasar cita-cita besar inilah Pondok Pesantren Modern Al-Iman didirikan dan dilahirkan, sudah bareng tentu bersama seluruh muslimin muslimat yang berdiri di, yang
peduli kepada Pondok Pesantren Modern Al-Iman Teblian, baik dari kalangan umaroknya, agnianya, ulamanya, semuanya alhamdulillah mendukung dengan baik. Jadi gini, ya, modern itu istilah ya, artinya dalam ulama-ulama NU itu punya makalah. Makalahnya begini, al-muhafadzatu al-qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Hal-hal al-muhafadzatu menjaga, memelihara, mempertahankan alal qadimis sholih, hal-hal yang lama yang baik. Tapi juga wal akhdhu bil jadidil aslah, tidak segan-segan dan tidak takut-takut untuk mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Nah, konsep wal akhdhu bil jadidil aslah inilah konsep modern. Artinya Al-Iman punya satu niatan untuk melaksanakan makalah ulama-ulama yang sering disampaikan dalam dawuh-dawuhnya Masyayikh NU. Jadi al-muhafadzul qadmis sholih, memelihara, menjaga hal yang lama. Maka di sini ini kitab kuning sangat diutamakan. Itu termasuk turos kitab kuning ini qadimis sholih. Jadi belajar nahwu shoroh, belajar kitab kuning, fikih, tafsir, hadis, ngaji bandongan, ngaji sorogan, terus muhafadzah dalam arti apalan-apalan. Yang ini tradisi Pondok Pesantren Salaf. Di sini sangat dipelihara. Karena al-muhafadzul qadmis sholih. Kemudian etika santri, adabnya itu ya adab-adab santri-santri salaf kepada gurunya, kepada kiai-kiainya. Kemudian santri-santrinya itu punya semangat tinggi untuk khidmah. Jadi ini lah. Terus modern artinya Pondok Al-Iman juga tidak segan-segan untuk melaksanakan namanya wal akhdhu bil jadidil aslah, yaitu mengambil hal yang baru yang lebih baik. Maka di Al-Iman tidak alergi punya studio seperti yang sekarang ini untuk siaran. Ini kan dalam rangka bentuk modernitas yang ada di Al-Iman. Kemudian di sini ada sekolahnya, ada MTS, ada MA, ada SMK, ada SMP, punya lab komputer, punya lab IPA. Ini kan hal-hal yang sifatnya modern. Terus di sini juga ekstranya ada Gemana Dua Suara Al-Iman, marching band, ada paskibra, ada hal-hal yang baru ya, hal yang baru. Termasuk juga tidak anti terhadap kayak ada tari, yang penting tidak melanggar syariat kan. Kemudian musik-musik yang penting tidak melanggar syariat. Ini bentuk wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil hal yang baru yang lebih baik. Nah, ini modernnya di situ. Karena kini kita punya konsep santri Al-Iman mudah-mudahan kelak di kemudian hari, entah mungkin 5, 10, 15, 20 tahun ke datang, santri Al-Iman harus mewarnai peradaban dunia, baik tingkat lokal. Lokal itu bisa desa, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional, atau bahkan mudah-mudahan ada yang sampai ke go internasional. Dan itu bisa menjadi ulama, bisa menjadi umaro, bisa menjadi agniya, yang tiga-tiganya itu punya jiwa ikhlas istiqomah semua. Nah, karena kita punya konsep visi lokal, nasional dan internasional, maka tidak mau harus modern. Artinya tidak boleh santri Al-Iman itu gagap menghadapi tantangan global. Hari ini generasi milenial, semuanya serba teknologi, semuanya serba online. Al-Iman tidak boleh, santri Al-Iman tidak boleh gagap. Nah, disinilah nama modern. Tapi perlu saya tegaskan di sini sebagai pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Iman, sama sekali Pondok Al-Iman tidak anti kepada hal-hal yang lama. Justru hal-hal yang lama yang baik tetap dipertahankan. Makanya di sini ada pencak silat. Pencak silat itu tradisi pesantren lama. Kitab kuning tradisi pesantren lama. Kemudian sorogan bandongan, ngaji kitab kuning, ngaji tafsir Jalalain tiap setelah Isya, ngesai kitab, nah itu dipertahankan. Ngapalkan tasrif dipertahankan, tetapi juga tidak anti terhadap yang baru. Itu asal muasal modern itu di sana. Jadi jangan diartikan modern kemudian anti kepada hal-hal yang kuno, enggak. Tapi kuno maupun kini dua-duanya diambil asal semuanya baik.
Kelas VIP itu bahasa Inggris ya, very important person, sangat penting. Maksudnya itu menunjuk pada orang ya, tapi sebenarnya tidak begitu. Artinya VIP ini sebagai bentuk tadi, konsep modern itu artinya Al-Fakir, saya punya cita-cita bagaimana Al-Iman ini tidak gagap menghadapi tantangan global. Nah, kelas VIP ini sebuah kelas yang dirancang khusus, yang di dalamnya itu serba VIP. Jadi ada proyektornya, kemudian ber-AC, kemudian ada CCTV, dilengkapi sound system, kemudian one student, one computer. Satu siswa itu satu komputer, kemudian mejanya itu meja VIP. Jadi semuanya dirancang sedemikian rupa sehingga nanti di situ anak-anak bisa terlayani, guru-guru juga sangat enak sekali, ngajarnya bisa menggunakan channel YouTube. Jadi nanti diharapkan guru-guru itu punya channel YouTube tutorial yang ketika ngajar tinggal mereka bisa membuka di komputernya masing-masing, atau channel YouTube diambil dari para ahli tutorial yang sangat bagus dari YouTube mana itu sudah diseleksi oleh guru, disesuaikan dengan silabus, disesuaikan dengan RPP. Nah, sumber belajar kan dari mana aja. Lah, dari situ nanti diharapkan ada semacam kurikulum berbasis kompetensi dan kompetisi. Apa itu? Kurikulum kompetensi dan kompetisi itu artinya begini. Akan ada sebuah pembelajaran akselerasi, tapi bukan akselerasi kelas ya, ini masih akselerasi tahap awalnya, akselerasi bab-bab dalam pelajaran. Artinya begini, katakanlah dari kelas VIP ini maksimal 20 siswa per kelas, tidak boleh lebih. Kemudian setiap satu siswa dikasih komputer, semuanya free wifi. Nah, ini lah, nanti di situ diharapkan setiap siswa itu bisa belajar dengan berbasis kompetensi dan kompetisi. Kompetensi itu artinya pembelajarannya harus tuntas. Kompetisi itu berlomba. Katakanlah begini, misalkan nih pelajaran matematika, 20 orang ini misalkan dalam satu semester itu ada 10 bab yang mau dihabiskan. Nah, kita tahu bahwa anak-anak ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kelibatan yang berbeda-beda, diberi kecepatan berpikir yang berbeda-beda. Bisa jadi ada satu anak yang satu semester 10 bab matematika itu, karena dia saking cerdasnya, hanya dihabiskan dalam waktu 1 bulan. Saking pinternya. Nah, karena sudah satu komputer, kemudian ada apa yang diletakkan di telinga itu? Headset. Hah? Handset atau yang besar nih? Earphone kah? Iya. Nah, earphone itu, sehingga tidak mengganggu kanan kiri. Dia ketika, karena anak ini pinter, maka pelajaran satu semester hanya dilahap dalam waktu 1 bulan, bisa jadi. Lah, kok bisa? Ya, karena gurunya sudah punya tutorial yang sangat rapi, diletakkan di komputer itu. Kemudian kawannya, karena dia kawannya ini biasa-biasa, bisa jadi 1 bulan hanya 2 bab lulusnya. Kemudian ada kawannya menengah, 3 bulan dapat 5 bab, dan itu tidak saling mengganggu. Makanya yang cepat biarlah dia cepat, yang sedang-sedang biar sedang-sedang, kemudian yang lambat biar lambat, tapi semuanya kompeten. Artinya mastery learning, tuntas belajarnya tanpa menunggu kawan yang lain. Yang pinter nggak usah nunggu kawannya, yang sedang ya nggak usah nunggu yang lambat, yang sedang tidak dipaksa untuk ngejar yang cepat. Lihat di sini, nanti dimungkinkan akan ada anak kelas 1, katakan ke 1 MTS Al-Iman, katakanlah dia baru 1 tahun, kelas 7, tapi pelajaran matematikanya sudah kelas 8. Atau di kelas 7 pelajaran matematikanya sudah kelas 9. Kenapa? Saking pinternya, dan guru menyediakan tutorial itu sangat baik. Jadi guru sebagai fasilitator, guru tempat bertanya, dan ketika ada yang tuntas duluan langsung dites tanpa menunggu temannya. Ini harapan adanya kelas VIP itu begitu. Adanya ketuntasan belajar melalui berbasis kompetensi tadi. Kemudian ada kompetisi.
Yang lambat dia memang pelan-pelan, seperti jalannya ibaratnya itu ada yang pakai pesawat, ada yang pakai bis, ada yang pakai sepeda motor, ada yang pakai sepeda ontel, tapi semuanya nyampe. Kenapa? Karena memang tujuannya jelas. Lah hari ini kita dihadapkan pada situasi, saya juga guru, mulai muda udah menjadi guru, saya tahu persis kelemahan-kelemahan guru dan kendala-kendala guru di kelas. Kalau kita punya murid 20, ada anak yang sangat pinter, kita ngajar matematika atau ngajar nahwu sorob misalkan, pasti teman yang pinter tadi pasti kita akan suruh nunggu. Dah, sabar dulu ya, Bapak masih menjelaskan siswa yang ini karena ini belum paham. Jadi yang pinter akhirnya istirahat dulu. Kalaupun diberi tugas, kita agak susah ngawasinya. Kemudian kalau ada anak, kalau nuruti yang pinter, yang lambat ketinggalan. Nuruti yang lambat, yang pinter suruh nunggu. Itu yang terjadi. Tetapi dengan kelas VIP ini, semuanya tuntas, kemudian dia akan melakukan pembelajaran sesuai kecepatan masing-masing, kemudian guru bisa memperhatikan lebih. Kenapa? Yang bertanya silakan langsung nanya kepada saya selaku guru kalian, nanti Bapak akan datangi. Kemudian yang kurang paham bisa diulang-ulang, karena sifatnya tutorial. Walaupun di sana tidak wajib tutorial di komputer, cuma kami nanti berencana setiap guru harus punya tutorial dan punya channel YouTube, kemudian atau bisa ngambil juga channel yang lain. Kemudian yang berikutnya, kalau di sini kan punya program unggulan tuh literasi, dan alhamdulillah sudah punya ini sudah punya 3 karya buku. Ini adalah Senandung Syair dari Timur Indonesia, Semangat Juang Para Santri. Ini ditulis oleh Zainatul Hanifah ya. Ini kelas berapa yang nulis nih? 7 kalau salah. Kelas 7 ya. Kelas 7 SMP atau MTS? MTS. Nah ini SMP ya. Maaf saya enggak, karena santri Aliman sekarang ini udah 700, udah 800 ya dengan yang jalur tahfidz. Jadi enggak bisa hafal satu persatu. Nah buku ini adalah karya santri Al-Iman. Masih kelas 7 sudah mampu mencetak satu buku. Nah ini selama ini karena memang belum ada kelas VIP, masih tulis tangan, kemudian diketik di lab komputer, setelah itu baru dikirim ke tim jurnalistik yang ketuanya itu Pak Aswad SPD. Masih sangat lambat. Nanti kalau sudah ada kelas VIP, ketika pada saat literasi, maka dia langsung ngetik, langsung kirimkan ke emailnya tim jurnalistik, kan seperti itu. Ini buku yang pertama sebenarnya ini kumpulan kisah para sahabat Nabi dan wali Allah. Ini ditulis oleh 4 santriwati SMK Aliman Terpadu, namanya Nabila, Jenny, Salsa, dengan Islamiyati Setik. Nah ini 4 ini. Ini sama, nulis dulu manual, kemudian dipindahkan ke dalam komputer, baru nanti ya ini ya karena belum ada kelas VIP. Ini buku yang kedua. Terus ini Bangunan Kubus. Ini oleh santri kelas berapa? SMP kelas campuran. Oh, campurannya. Nah, ini semacam antologi ini ya. Cerpen. Nah, ini kumpulan cerpen. Ini buku yang ketiga. Insya Allah akan banyak buku-buku yang lain yang akan terbit. 2 lagi akan terbit. 2 lagi yang akan terbit, insya Allah. Karena Al-Iman memang sangat konsen di bidang ini. Karena dengan rendahnya literasi yang ada di Indonesia, di negeri kita, maka ini sama dengan kita punya indikasi meninggalkan wahyu pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sangat berbahaya. Bagaimana negara bisa maju kalau generasinya tidak rajin nulis dan baca. Pada itu wahyu pertama di Gua Hiro itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Aliman sangat fokus di sini. Maka nanti dengan adanya kelas VIP, kita kembali bahas kelas VIP, 1 santri 1 komputer, maka nanti nulisnya langsung, tugas-tugas dikerjakan langsung seperti layaknya mahasiswa
sudah pandai ngetik, sudah Word sudah bisa, kemudian apa namanya Excel sudah bisa, aplikasi sudah bisa, harapan kami. Terus nanti perpustakaannya sudah e-library. E-library itu langsung mau literatur bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bisa semua, bahasa daerah pun ada. Tinggal klik udah terhubung dengan perpustakaan nasional. Kemudian kalau kitab-kitab kuning bisa langsung Maktabah Syamilah, tafsir apa saja ada. Dan ini sangat luar biasa. Maka Pondok Pesantren Al-Iman sangat semangat untuk di tahun pelajaran 2023-2024 ini melahirkan kelas VIP. Ini tidak ada maksud lain kecuali dalam rangka menyiapkan generasi yang ikhlas, istiqomah, ahli ibadah, paham ilmu agama, beradab, tapi sekaligus tidak gagap menghadapi tantangan global. Hanya saja memang kelas VIP ini dari sisi pembiayaan sebagai bentuk kerjasama ada tambahan. Setidaknya yang masuk kelas VIP itu untuk santri baru yang dari luar ada tambahan 10 juta. Kemudian SPP-nya per bulan tambah 100. Kalau untuk santri Al-Iman sendiri yang lanjut dan tambahannya cuma 7,5 juta. Nah, tapi satu kelas maksimal 20. Itu sebagai bentuk kerjasama. Jadi wali santri juga punya sumbangsi, pondok pesantren juga memfasilitasi. Seperti itu. Insya Allah optimis dengan kelas VIP ini akan ada lompatan-lompatan yang sangat luar biasa. Ruangannya pasti yang standar ya, kemudian ber-AC, free wifi, kemudian proyektor, kemudian sound system, kemudian mejanya bukan meja biasa, dirancang khusus untuk kelas VIP, kemudian ada locker di meja itu, kemudian komputer di setiap siswa, dan dan lain-lain yang dirancang sebagai fasilitas untuk melancarkan pembelajaran. Dan kelas VIP ini dan metode pembelajaran juga akan dilakukan metode khusus. Dulu waktu mondok saya di Pondok Pesantren Darul Ulum Widang Langitan Tuban ya, itu memang kayaknya ndak punya bayangan mau terus suatu saat nanti akan mendirikan pondok pesantren gitu ya. Nah, setelah hijrah ke Kalimantan pada tahun 2008 itu di daerah Makong, itu kan daerah mu'alaf yang alhamdulillah di sana itu perbedaan agama itu tidak jadi masalah, perbedaan suku juga tidak jadi masalah. Gerejanya ada 8, ada Katolik, Kristen, Advent, ada Muslim. Jadi empat agama ya. Maksudnya non Muslimnya juga Katolik, Kristen, Advent. Islamnya 1. Hanya saja 8 gereja, 1 masjid. Masjid itu kayaknya kok nggak ada tokoh agamanya. Alhamdulillah. Setelah istikharah, sowan sama para masyayikh, minta doa akhirnya ke sana. Lah kok diikuti oleh santri-santri. Nah, itulah cikal bakal Pondok Pesantren Nurul Iman Makong. Terus setelah berdiri 2 tahun di sana, berdiri Pondok Pesantren Modern Al-Iman Tebelian. Nah, suka dukanya ya, yang pertama ya kalau sukanya itu kita ini selalu bergelut dengan ilmu, kemudian mau ndak mau harus jadi teladan. Namanya punya santri masuk tingkah lakunya kurang ajar kan, ndak mungkin. Teladan ibadahnya dan apa sukanya ada di lingkungan pesantren itu, ibadahnya mesti insya Allah teratur, kemudian mau ndak mau ngaji setiap saat, kemudian meyakini bahwa inilah jalan menuju Allah insya Allah kalau ikhlas. Maka yang paling saya takutkan itu kurangnya sifat ikhlas atau takabur, ya ujub, itu yang paling saya takutkan, salah niat. Jadi sepanjang ikhlas itu ini mendekatkan diri kepada Allah, barokahnya besar. Nah, kalau dukanya ya itu tadi, banyak tantangan. Kadang-kadang ngurus santri ini beraneka ragam karakter, macam-macam, karena memang dari rumah memang latar belakangnya beda-beda. Ada yang santri itu nurut, enak, ada yang degil, ada yang suka bohong, ada yang suka
kadang nyuri, kelahi dan sebagainya, ini suka. Kemudian ada juga wali yang kadang kurang memahami, terlalu suka menuntut, tidak ngerti persoalan yang di pondok, itu juga suka. Tapi itu biasa, karena tidak ada di dunia ini mulus. Kemudian kadang-kadang terjadi kesalahpahaman juga dengan sebagian masyarakat, kesalahpahaman karena anak kita degil, akhirnya nyenggol lah kejadian apa di masyarakat itu. Tapi banyak sukanya, karena insya Allah lingkungan pesantren ini barokah, karena tiap hari tahajud, duha, jamaah 5 waktu lengkap, selalu ada baca Al-Quran, selalu dibaca hadis, tafsir, ilmu, barokah insya Allah. Kemudian suka juga dengan banyak saudara, banyak keluarga, karena semua santri yang mondok di sini akhirnya seakan-akan jadi anak sendiri, orang tuanya menjadi saudara. Meskipun namanya saudara tidak mesti mulus ya, kadang-kadang ada salah paham. Kemudian dengan teman-teman guru, ustadz dari mana-mana datang, ini juga saudara, sehingga jaringannya luas, banyak saudara, sehingga menjadi sebuah jamaah, sebuah kumpulan-kumpulan yang insya Allah kalau kita sama-sama saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, ini juga akan mendapat naungan nanti di hari kiamat. Itu yang suka duka. Kemudian dalam konteks itu sosial ya, dukanya ya kadang-kadang bersentuhan dengan politik. Ya, ini ada suka ada dukanya juga, bersentuhan dengan banyak hal. Tapi yang jelas Al-Fakir, saya sangat bersyukur Allah berikan amanah. Hanya mohon doa dari semuanya, dari teman-teman, supaya saya, keluarga saya, dan semua teman-teman yang wakaf tanah ini, yang tokoh-tokoh yang selama ini membantu pondok, semuanya bisa ikhlas, istiqomah, dan semua diterima amalnya Allah Subhanahu wa taala, dan kelak santri-santrinya jadikan Allah Subhanahu wa taala mempunyai ilmu yang manfaat, barokah dunia dan akhirat. Amin. Pondok pesantren modern Al-Iman Tebelian ini sebenarnya ya ndak terlalu milih yang muda-muda. Cuma memang ada sih di rekrutmen tuh maksimal berapa umur? 30 ya. Iya, maksimal 30 ya. Rekrutmen. Jadi setiap tahun atau pas ada keperluan kita memang melakukan rekrutmen guru dan ustadz. Dan itu melalui seleksinya itu sangat ketat sih. Seleksinya yang pertama tes tulis. Udah sarjana S1, S2 dites lagi. Ya tak masalah, ini kan karena kita pengen SDM ini yang penting. Kalau Al-Iman pengen maju, apa saja yang pengen SDM dulu, sumber daya manusia. Fasilitas lain tuh belakangan. Kita pilih yang muda karena ya energik, kemudian dinamika di Al-Iman sangat luar biasa, perkembangan luar biasa. Dalam tempo belum sampai 10 tahun, ini kan berdiri 2013 ya. Ditempati 2013 ya. Peletakan batu pertama 2011. Artinya sejak operasional baru berumur 9 tahun lebih. Santrinya sekarang sudah kurang lebih 700. Ini perkembangan yang sangat cepat. Nah, memang sengaja kami mengambil guru-guru muda biar kalau diajak lari kencang tidak ngos-ngosan. Kemudian yang kedua, biar dari sisi milenialnya dapat, kemudian dari sisi adaptasi terhadap perkembangan zaman, tantangan zaman tuh dapat juga. Ini sebagai bentuk pengamalan wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi memang saya melihat guru dan ustadz Al-Iman ini kurang lebih kalau secara lengkap komplit dan kader pengajar itu mencapai hampir mungkin kurang lebih 80 orang. Dan itu muda-muda semua. Kecuali penasihat-penasihatnya itu yang sepuh. Tetap di belakang kita ada orang-orang sepuh. Alhamdulillah. Karena Nabi Muhammad SAW dulu juga ketika berdakwah ada golongan sepuh, ada golongan muda, sehingga memberdayakan yang muda itu termasuk juga bagian dari sunnah Rasul. Jadi bahkan ada dulu Usamah bin Zaid itu baru berumur kalau nggak salah 20 tahun, itu sudah diangkat oleh Kanjeng Nabi menjadi panglima perang, yang di dalam barisan itu ada sahabat-sahabat, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Itu artinya Rasul sudah mengambil contoh bahwa mengambil tokoh muda itu bagus, tapi tidak anti terhadap tokoh tua. Tokoh tua tetap kita dengarkan saran-sarannya, kita dengarkan petuah-petuahnya. Jadi alhamdulillah Al-Iman nih muda-muda semua, energik semua. Maka tidak heran
dalam event-event Aliman nih mau MTQ, mau lomba Qiraatul Kutub, mau lomba matematika, kimia, fisika, bahasa Inggris, olahraga, itu punya prestasi yang tidak terlalu memalukan, dalam arti bisa dikatakan membanggakan sebagai bentuk rasa syukur ya. Tapi untuk ke level yang lebih tinggi masih jauh kita masih perlu banyak belajar, tetapi sudah sangat disyukuri lah. Disyukuri bukan berarti membanggakan diri terus merasa sudah hebat, enggak begitu. Jadi dari sisi prestasi santri, terus dari sisi fasilitas juga alhamdulillah tahun 2023 pelajaran 2023-2024 nih insya Allah sudah sangat bagus dari sisi asrama. Mau gedung-gedungnya insya Allah sudah standar lah insya Allah. Pertama, wali santri ketika menyerahkan anak tidak boleh salah niat. Serahkan anak untuk belajar baik ilmu sekolah maupun ilmu agama lillahi ta'ala, karena Allah, menjalankan perintah Allah, cari ridho Allah. Kewajiban orang tua mendidik anak ya ini sebagai bentuk melaksanakan kewajiban. Terus setelah itu harus ridho, menyerahkan anak itu ridho, ikhlas. Jangan diserahkan tapi digandoli, dipegang ekornya, dikasih aturan gini dilanggar aturannya, dikasih aturan tidak boleh pulang, maksa pulang. Ya kalau pulang karena udur, sakit, ada acara-acara yang memang dibolehkan pulang, itu sih wajar, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang kalau tidak penting terus maksa pulang, nah ini yang tidak bagus. Terus jadi niatnya benar, menyerahkannya yang ikhlas, benar-benar ikhlas, dibuktikan dengan ikut aturan. Terus yang ketiga, kalau anaknya dihukum, asal itu mendidik dan baik, yaitu diikhlaskan. Jangan diprotes. Karena ibarat menyerahkan pedang kepada seorang empu tukang pandai, tidak boleh dipukuli pedangnya, mesti jadi besinya kan besi mentah, dibakar, dibilang bakarnya nggak boleh terlalu matang ya tidak bisa jadi pedang lah. Serahkan total. Pada saat dibakar, ya bakar sampai merah itu, dipukulin biar jadi, ya kan jadi keris atau jadi pedang atau jadi apa, itu biarkan aja, karena tukang pandai tahu bagaimana cara mukulnya. Ini bukan berarti santri boleh diajar, bukan begitu, bukan. Mukulnya ya pakai peraturan, pakai sholat malam, pakai suruh wirid. Kadang-kadang santri diuji nggak boleh pulang, kangen tapi nggak boleh pulang, itu ujian-ujian. Karena meraih ilmu itu harus bitta'allum. Ilmu diraih dengan bitta'allum. Kemudian barokah itu harus diraih dengan bil khidmah. Kemudian ridho guru, manfaatnya ilmu itu bito'ah, dengan taat kepada guru. Jadi khidmah, ta'allum, rajin ngaji, rajin belajar, nggak boleh bolosan sekolah ngajinya. Terus khidmah itu melakukan sesuatu yang baik-baik dalam rangka melayani gurunya maupun pondok pesantren. Kemudian yang ketiga, taat. Ini tiga-tiganya ini insya Allah kalau dilaksanakan, ta'allum, khidmah, taat, nah ini berhasil nanti insya Allah. Tirakat orang tua. Iya, orang tua harus mendoakan, mengikhlaskan. Jadi kalau ada apa-apa izin sama gurumu, kalau gurumu nggak boleh nak, kamu taat ya. Jangan gini, kalau gurumu nggak boleh biar aku nanti yang izin. Wah itu sih kayaknya apa ya, keikhlasannya kurang kalau model kayak gitu. Nah biasanya kalau orang tua itu ikhlas gitu, ya diantaranya juga kalau ada biaya ya segera dibayar. Kalau bayarnya molor-molor padahal ada biaya, itu berarti menunjukkan kurang ikhlas. Tapi kalau memang tidak punya, molor-molor itu dimaklumi. Lah kalau ada punya, diutamakan yang lain yang nggak penting, sementara anaknya belum bayar, itu juga menunjukkan kurang ikhlas. Jadi kalau pengen anaknya barokah, karena pondok pesantren ini beda. Pondok pesantren ini termasuk barang antik loh. Dia berbeda dengan hal-hal yang lain yang hanya rasional. Di pondok pesantren banyak irasionalnya, banyak yang nggak masuk akal. Di sini kental sekali nilai spiritual. Kalau santri itu ikhlas, khidmah, biasanya orang tua ikhlas. Biasanya kalau keluar dari pondok pesantren juga hasilnya sangat-sangat berbeda. Dan itu unlimited,
tidak bisa dihitung, tidak bisa dipikir secara rasional. Maka hati-hati bagi yang mondokkan anak yang ikhlas. Anaknya kalau di rumah diajarin, kasih tahu untuk nurut sama gurunya, untuk khidmah. Saya kira seperti itu. Sekian dari saya, mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ada manfaat dan barokahnya. Kalau memang ada yang kurang berkenan, hati-hati. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.